kita berziarah makam kakek daripada kakeknya Habib Lutfi bin Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita berhadapan salah satu dari cucu Al-Imam Al-Muhajir Allah bin Isa, itu Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ila akhir Sabih Syarif. Beliau adalah anak terkecil dari anak bungsu ya dari Sayyidina Ubaidillah. Beliau memiliki 3 saudara yang terkenal, yaitu Basri yang bernama Ismail, Jadid, wa Alwi. Yang Basri atau yang Ismail itu lahir di Basrah, makanya namanya Basri gelarnya. Yang Jadid lahir di Hadramut, dikatakan Jadid karena baru ada di Hadramut. Wa Alwi ini yang terakhir, nisbah kepada Sayyidina Ali, nah kan Alwi. Dan Sadah Alawiyin semuanya nisbahnya nasabnya bersambung kepada Sayyidina Alwi bin Ubaidillah, makanya dikatakan Sadah Ba Alawi, Bani Alawi. Bani Alawi ibn abna Sayyidina Alwi bin Ubaidillah ibn Al-Muhajir Allah bin Isa. Yang tersisa hanya keturunan dari kalangan Sadah itu hanya dari Sayyidina Alwi ya. Sisanya Sayyidina Jadid dan Sayyidina Basri itu sudah terputus sekitar tahun 600-an. Ada yang bilang awal-awal 600, ada yang bilang akhir-akhir 600. Jadi sudah putus, sehingga yang tersisa hanya keluarga dari anak dari Sayyidina Alwi bin Ubaidillah ibn Muhajir bin Isa. Ada satu cerita, di antara satu cerita itu kedermawanan beliau, yaitu beliau pernah memberangkatkan 80 orang untuk haji ya, menuju melalui perjalanan melalui kota Madinah, Mekah segala macam bersama saudaranya yaitu Jadid. Dan semua tanggungan nafkah selama perjalanan ditanggung oleh Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sifat kedermawanannya beliau bisa merembet ke kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, sekarang kita berhadapan pembesar dari Sadah Alawi. Seluruh keturunan habaib itu
kepada beliau dan orang yang pertama kali hijrah ke Hadramut dari kalangan cucunya Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa, yang nasab beliau bersambung kepada Rasulullah SAW. Beliau ini asal muasalnya tinggal di Basrah, di Irak, ya. Dan menurut sejarah Irak di zaman itu, Basrah terutama, itu negara yang makmur, yang sentosa, yang aman, yang subur, banyak perkebunan di sana. Sampai Imam Muhajir pun memiliki kebun yang luas sekali di sana, di Basrah. Tetapi di zaman itu pula banyak terjadi fitnah, terutama di mula-mula awal tahun 300 Hijriah. Itu banyak fitnah terjadi di sana, fitnah ahli bid'ah, lalu fitnah ahlul bait, ya, mereka dihasut, dibenci dan segala macam, sehingga itulah yang membuat Imam Muhajir berinisiatif beserta keluarganya untuk berpindah atau hijrah dari Basrah menuju Hadramut. Maka dikatakan Al-Imam Al-Muhajir ilallah, karena beliau itu berhijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yuhajir fisabilillah yajid muragaman katsira wa sa'ah. Lalu tahun 317 tepatnya beliau hijrah keluar dari kota Basrah bersama anggota keluarga sekitar 70 orang, bersamaan dengan sepupunya, ya, dari jadnya Bani Ahdal dan juga jad Bani Hudain, ya. Dikatakan Al-Ahdal li'annahu alal ilahi dal, ya, karena selalu menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menuju kota Madinah untuk apa? Dan juga kota Mekah untuk berhaji. Dan di waktu itu terdapat fitnah, namanya fitnah Qaramithah, salah satu firqah atau kelompok Qaramithah, kelompok bid'ah, yang mereka itu mencuri namanya Hajar Aswad, ya. Jadi Hajar Aswad itu waktu zaman itu nggak ada, dicuri. Makanya ketika Imam Muhajir haji di sana itu nggak bisa nyium Hajar Aswad karena memang nggak ada, dicuri oleh kaum Qaramithah. Lalu masuklah beliau ke Hadramut dan bersinggah di kota Hajrain. Insya Allah kita lewati. Pertama kali beliau singgah di sana, lalu membeli lahan-lahan untuk atau perkebunan korma dengan harga 1.500 dirham atau dinar, 1.500 dinar emas. Beliau beli semua dan sebagian dihadiahkan kepada beberapa pembantunya. Setelah itu beliau singgah di Husaisah, tidak lama di Hajrain, tidak lama beliau pindah ke Husaisah, yaitu tempat yang sekarang kita ada di sini, dan sampai meninggal beliau di sini. Dan Husaisah ini dulu terkenal dengan perkotaan yang sangat makmur, ya, perkotaan yang sangat makmur, sampai di tahun sekitar 800-an dihancurkan oleh sultan di zamannya kota ini, sehingga habis, tidak ada lagi penduduk di kota ini. Dan sisa adalah Imam Al-Muhajir, dan beliau meninggal tahun 340 Hijriah. Dan beliau ini jasanya besar sekali pada Sayyidina Alawi. Beliaulah yang membawa hijrah firar ilallah, berlari kepada Allah dengan agamanya, karena takut nanti keturunannya menjadi sesat. Kalau enggak, andaikan Imam Muhajir tetap tinggal di Basrah, niscaya semua Habib itu Syiah, ya. Karena Basrah itu memang tempatnya memang. Alhamdulillah, yang kita berhadapan beliau, mudah-mudahan tawasul kita diterima oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan, dosa kita diampuni, dan mendapat pandangan khusus dari beliau. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. عود بنا يا كاحل العين الخامر الجعدين يلي شعورك عالمتن يضفين لحظك قطب قلبي يا حواك قطب راضي بما تفعله يا المحبوب عندي زين
مقبول اللي تلقيه يا سيد المظالم ناظر مقبول اللي تلقيه يا سيد المظالم مقبول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah sampai di makam Sahibul Syi'r Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abi Bakar Al-Habsyi. Kakek daripada Kiai Al-Habsyi, di mana beliau adalah termasuk salah satu murid Syekh Abu Bakar bin Salim yang kemarin kita ziarah di Inan. Dan orang sini nanti bilang beliau itu ortodasnya Syekh Abu Bakar bin Salim bilang ini ada satu kota, harus kau naiki, nanti kamu berhenti di mana, nanti dia bakal antar kamu. Tapi ternyata waktu ziarah ke sini, ziarah ke Muhajir, seakan dimimpi saya Muhajir dibilang, wis kau duduk di sini aja, di tempatku. Nanti kalau di tempatku bakal banyak yang ziarah ke kamu. Ziarah ke saya, nanti kamu bakal didatangi juga. Kalau saya duduk di sini, nanti kuburkan di tempat itu. Nanti cerita lebih dalamnya disampaikan oleh Nisa. Wallahu a'lam. Salamullah ya sadat minar rahman ya sagur. Salamullah ya sadat minar rahman ya sagur. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita berada di depan salah satu dari pembesar Syahada Al-Habsyi, yaitu Habib Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abi Bakar Al-Habsyi, yang dikenal dengan Sahibul Syi'r. Ya, dan apa yang dikatakan Habib tadi bahwasanya mayoritas Syahada Al-Habsyi itu kembali nasabnya kepada Habib Ahmad bin Muhammad Sahibul Syi'r. Beliau adalah imam besar, ya, Imam Al-Azim min talami Syekh Abu Bakar bin Salim, termasuk murid daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, dan beliau menjalin erat hubungan dengan teman sejawat beliau yaitu Habib Abdurrahman bin Muhammad Maula Arsyih Al-Jufri. Ya, saking eratnya ikatan beliau, ketika beliau ingin salah satu kisah Habib Ahmad ingin menziarahi siapa? Imam Muhajir. Ketika sampai di tangga yang persis sejajar dengan gubah ini, roh daripada Habib Abdurrahman Maula Arsyih ketika wafat mengirim salam kepada Habib Ahmad bin Muhammad Sahibul Syi'r untuk mengucapkan selamat tinggal. Lalu di situ Habib Ahmad merasa sedih sekali, ya, karena ditinggalkan oleh teman akrabnya. Lalu beliau membaca Al-Fatihah untuk roh siapa? Habib Abdurrahman bin Muhammad Maula Arsyih. Makanya para ulama menganjurkan seseorang yang berada di tempat itu untuk membaca Fatihah untuk Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri Maula Arsyih. Dan beliau ini termasuk sahibul mujahadah, orang yang mujahadah sangat banyak sekali, ya, ibadahnya banyak, puasa sering. Dan diantaranya beliau ini suka makan korma. Tapi setiap biji korma dihitung, maka disitulah beliau akan sholat. Ketika pernah beliau makan sampai penuh biji korma di kaki beliau, setelah dihitung sekitar 200, maka setelah itu beliau sholat 200 rakaat. Itu namanya Qur'atul Jamal wa'mal amal rijal. Makan seperti onta, tapi kerjaannya seperti seorang pejuang, seorang yang benar-benar tangguh. Lalu diantara karamahnya beliau, secara singkat saja, jin itu takut sama beliau. Itu ketika ada salah satu orang yang bernama Abdullah bin Rasyid. Beliau datang ke kota Dhofar yang berada di Oman sekarang. Dhofar itu atau Dhifar itu dulu adalah masuk kawasan Yaman. Cuma sekarang sudah diambil alih sama Oman, akhirnya masuk menjadi negara Oman. Abdullah bin Rasyid datang ke kota tersebut di desa yang banyak jinnya, yang terkenal banyak jin dan sering diganggu. Orang sering diganggu. Tapi ketika Abdullah bin Rasyid datang, itu jin kalang kabut semua, lari terbirik-birik. Akhirnya ditanya, kenapa? Terdengar suara apa? Jin mengatakan kepada Abdullah bin Rasyid, kami menghormatimu karena engkau adalah iparnya Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Padahal belum jadi apa. Setelah itu ternyata tersingkap bahwasanya Habib Ahmad menikah dengan saudara perempuan Abdullah bin Rasyid dan menghasilkan anak yang bernama Husain bin Ahmad Al-Habsyi, yang disitulah Sadah Al-Syekhon termasuk Habib Al-Habsyi kembali kepada Husain bin Ahmad Al-Habsyi.
Di sini mudah-mudahan secara singkat saja ini kita bertawasul kepada beliau. Beliau merupakan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita minta Allah kabulkan secara cepat. Insyaallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Habibana di siang hari ini kita bisa sama-sama berziarah kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang maulid beliau sangat tersebar di Indonesia, yang biasa dibacakan oleh Habib Syekh, biasa dibacakan oleh Habib Bidin, dan banyak grup-grup sholawat di mana-mana membacakan maulid Al-Habsyi. Dan alhamdulillah kita sama-sama bisa berziarah beliau, yang mana beliau dicintai oleh Rasulullah SAW. Dikatakan di zaman tersebut ada seseorang yang pernah bermimpi Rasulullah, ditanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai di zaman ini? Dijawab oleh Rasulullah SAW, cucu saya yang bernama Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yaitu yang saat ini kita berziarah. Mudah-mudahan berkat ziarah kita saat ini kita juga menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan berkat beliau hajat-hajat dan apa keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu orang cuma disuruh dikasih makan, makannya tidak.